legalisasi di pojok ini, ada juga tanda tangan rektor UGM, ada juga tanda tangan dekan Fakultas Hutan UGM. Itu surat tanggal 26 atau yang Anda tanggal 2? Sama yang mulia. Sebentar dulu. KPU kan menyatakan bahwa menolak tidak melayani permohonan pemohon. Satu, karena ada SK 731 kala itu. Kedua, berita acaranya memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Sekarang saya mau bertanya dulu. Dokumen berita acaranya itu sudah ada hari ini? Atau pada saat bulan Oktober itu sudah ada belum? Karena di dalam surat saudara kan saudara menyatakan 73 ada dikecualikan, tidak diberikan karena ada SK 731. Kemudian berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU, termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dokumen berita acara itu sudah ada atau belum per Oktober? Mohon izin majelis pemeriksa bahwa hal itu sedang kami koordinasikan dengan. Kok sudah masih berkoordinasi terus? Ini kan pertanyaannya, coba gue komentari. Ini kan karena ini saya cuma mengacu kepada jawaban yang saudara buat. Baik. Jawaban ini kan dibuat pada bulan Agustus, ya. Anda mengatakan di sini termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Jadi pertanyaannya tadi, dokumen berita acara serah terima itu Anda sudah tersedia atau belum? Sejauh ini belum. Belum. Ini beri Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan. Susah sekali Anda mengumpulkan itu. Karena nanti kaitannya dengan apa ini yang menjadi keberatan ini ya. Saya juga harus mengkritik harus mengkoreksi juga pemohon ini. Oke ya. Kemudian KPU itu kan mencabut 731. Ya kan, 731. Nah, 731 dicabut tanggal berapa? 26. Masih ingat 731 SK 731 dicabut dibatalkan tanggal berapa? September, Oktober? September. Seingat saya September itu. 16 September. 16 September ya. Ya, ini Terus cek. 16 September ya. Suratnya sendiri nggak apa sendiri bagaimana sih? Coba. Udah, cukup. Ya. Oke, malah lebih tahu kami ya. Jadi Anda akan mencabut bulan September. Kemudian itu September saudara cabut. Tapi ini sudah ada surat keberatan pada tanggal 26 Agustus. Nah, saudara pemohon, surat Anda tanggal 26 Agustus itu bercerita apa yang menjadi keberatan? Kan ini kan saudara minta 1, 2, 3, ada berita acara, ada ijazah. Ya, 26 Agustus itu SK 731 belum dicabut. Ya kan? Nah, maka apa nih yang menjadi keberatan saudara kepada termohon? Baik, Komisioner. Silakan. Jadi PPID pertama sekali menjawab saya beralaskan SK 731. Iya. Lantas saya keberatkan. Iya. Kenapa? Karena SK 731 itu menurut saya itu dijawab untuk merespon surat saya. Dan menurut saya itu juga melanggar Undang-Undang KIP. Kenapa? Karena jangan kami sedang belum berargumen, ya kan? Kami ingin dulu mendudukan pokok persoalan dulu. Ya kan ya, Anda minta 3. Ya. Ya kan, ada ijazah 2014, ada ijazah 2019 dan berita acara. Ya. Gitu kan ya. Dijawab oleh KPU bahwa ijazah tidak bisa diberikan karena ada SK 731. Ya. Tapi berita acara kami cari dulu. Bahasanya adalah kami termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Sampai batas waktunya kan tidak terpenuhi. Ya. Nah, Anda berkirim surat kepada KPU, keberatan. Ya kan? Nah, keberatan tanggal 26 Agustus 2025 ini keberatan terhadap apa? Apakah terhadap masalah waktunya yang berita acara dia minta perpanjangan, atau keberatan terhadap SK 731-nya? Keberatan terhadap SK 731-nya. SK 731. Ada surat tanggal 25 yang tanggal 26 Agustus 2025. Termohon menerima surat keberatan yang tanggal 26 Agustus 2025. Menerima, tetapi dalam hal ini sini. Bukan izin majelis, tetapi tidak menyebutkan soal keberatan dengan adanya 731 itu.
Nah, ya, makanya kan kami konfirmasi. Ini yang menjadi pokok soal itu apa sih sebenarnya? Kami sudah mau cari di sana dulu ini, gitu ya. Makanya keberatannya apa? Kami ada ini dokumen, ada surat dari pemohon di tanggal 20 Agustus Tuesday, Agustus 26 Agustus. Ini belum kami konfirmasi kepada pemohon, betul tidak surat Anda? Tapi sebelum ini saya ingin tahu dulu, karena yang Anda minta 3, ya kan? Yang diminta itu adalah ijazah dan berita acara, kan? Itu belum selesai berproses, tiba-tiba KPU mencabut 731, kan begitu? Ya. Maka kemudian kami bertanya, ini surat Anda 26 Agustus itu SK 731 belum dicabut. Maka yang menjadi keberatan pada tanggal 26 Agustus itu apa? Itu kan ya. Ada suratnya enggak? Atau Anda apa surat isinya apa? Anda bilang apa surat di situ? Melalui email. Ya, apa isinya? Oh, keberatan ini. Ada. Ada masih. Pemohon silakan. Oh. Mana? Yang 26 Agustus mana? Mana? Ini kan 3 Agustus. Ini 1 Oktober, yang 26 Agustus. Yang 26 Agustus yang mana? Apa ini? Ini bukan? Hah? Ini bukan permohonan, keberatan. 26. 3 poin. 3 toh. Yang kami terima itu melalui email KPU. Ini isinya sama nggak dengan ini? Untuk filenya kami harus pastikan dulu keberatan ini. Betul nggak nih? Karena kalau ini kan nggak ada tanggal ini, ya kan? Nggak ada tanggalnya. Ya, 26 Agustus ya. Nah, betul, ini suratnya. Ini suratnya. Oke. Ini suratnya ya. Kenapa? Betul. Betul ya? Ini. Oke. Betul ini ya? Baik, berarti kan keberatannya saudara pemohon itu adalah 1, karena permohonannya itu sudah 10 hari kerja, ya kan? Termohon tidak melakukan pemberitahuan. Ketentuannya kan 7 hari kerja, kalau butuh waktu Anda harus memberikan pemberitahuan, kan begitu, ya kan? Pengecualian tidak proporsional, ya kan? Ini butir ijazah pada lantaran justru diberi keterangan di luar. Pertanyaannya kemudian, apakah saudara pemohon pada tanggal itu dari mana bisa tahu pengecualian tidak proporsional? Silakan dulu. Kan asumsinya begini pemohon, Ya. Fakta hukumnya ya, Anda mengajukan 3 permohonan, Ya. Dan ada berita acara. Oleh KPU tidak diberikan, 1 karena dikecualikan, 1 lagi karena masih dicari. Tanggal 25 saudara mengajukan keberatan. Ya. Keberatan itu 1, KPU lalai, karena waktunya 10 menjadi 7, tanpa pemberitahuan. Yang kedua, ada keterangan pengecualian tidak proporsional. Pertanyaannya, dari mana atau dasar apa ini disebut pengecualian tidak proporsional? Dan juga ada kontradiksi bukan kewenangan. Ya. Karena apa yang saudara minta, saudara belum mendapatkan. Ya. Gitu ya. Nah, silakan dijelaskan. Baik, Komisioner. Oke. Jadi untuk yang poin 2, saya mendapat keputusan 731. Itu ada 16 item syarat pencalonan presiden yang dikecualikan. Oke, titik. Berarti berdasarnya SK 731. Ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Itu kontradiksi bukan kewenangan proses kewajiban lain informasi. Artinya ini sumbernya dari 731 juga. ya, Oke ya. Jadi keberatan 2 dan 3 itu karena saudara mendasarkan kepada SK 731. ya. Gitu ya. Jadi permohonan keberatan itu karena dia sudah respon terhadap jawaban tanggal 25 yang saudara menggunakan 731. Sekarang 731 sudah dicabut. Maka sesuai dengan risalah persidangan,
Karena saudara menjawab keberatan, Ya. KPU kemudian berkirim surat menjawab, tadi waktunya sudah dihitung, termohon menjawab keberatan termohon. Yang pada intinya termohon mengundang hadir dan mengambil salinan informasi yang dimohonkan pada tanggal 2 Oktober 2025. Betul gitu ya termohon ya? Pertanyaannya, pemohon datang tanggal 2 Oktober. Datang, Datang. Komisioner. Apa yang termohon serahkan? Satu, Salinan ijazah calon presiden tahun 2019. oke, sebentar. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta Presiden Indonesia tahun 2014-2019, betul? Diterima, kalau saudara? Diterima, Oke. Komisioner. Kedua apa? Dokumen hasil penelitian dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon presiden dan wakil presiden 2019. Dokumen hasil penelitian Hasil penelitian. dokumen perbaikan syarat. Syarat. Saudara menerima? Menerima dulu, substansinya dulu. Anda menerima dokumen tersebut? Izin, Komisioner. Hah? Saya mau mintanya bukan itu, tapi yang dikasih itu bagian dari itu. Oke, berarti kan permohonan tidak sesuai dengan yang dimohon. Iya. Kan masuk pada norma itu. Iya. Oke. Apalagi? Silakan dari termohon. Dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Tahun 2019. Oke, Anda sudah terima itu? Ya, terima. Terima. Oke, ada lagi? Ya. Cukup. Cukup, Mas. Terkait dengan salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pasangan calon 2019-2024 sudah diberikan? Iya, itu yang nomor 1. Sudah diberikan? 2000 19-2024. Ini kan Anda minta yang 2014-2019 salinan dokumen ijazah Presiden. atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Diterima? izin, Komisioner, saya mau clearkan sebentar. Oke. Ada 2 tahap pemberian. Jadi yang pertama itu adalah yang 2019-2024. Itu yang tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober. Oke. Beserta dokumen Beserta dokumen yang lainnya. verifikasi untuk ijazah yang 2019 itu. Oke, 2019-2024. Oh, gitu. Iya. Betul? Oke, yang 2014-2019 sudah diterima juga? Sudah diterima 3 minggu kemudian. kalau 3 nggak salah. minggu kemudian. Ya. Ya, pada prinsipnya sudah diterima ya. Sudah. Tiga. Tapi Ya, hanya ijazah saja karena mereka kan utangnya ada 2. ya. Jadi kan gini, ya kan ya, kalau dirunut permohonannya, ini salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta calon Republik Indonesia periode 2014-2019. Ini semestinya disertai dengan berita acaranya. Kan gitu? Ya kan, pertanyaannya yang 2014-2019 yang baru diserahkan 3 minggu kemudian itu sudah ada belum berita acaranya, pemohon? Sudah belum dengan berita acaranya? Berita Yang acaranya sampai detik ini 2014-2019? belum. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo 2019-2024. Ijazahnya sudah diterima, sudah salinannya. Sudah. Berita acaranya sudah diterima. 2019 sudah. 2019-2024. Sudah. Sudah. Berarti yang belum 2000. berita acara 2014-2019. Iya. Betul ya, belum diberikan ya. Oke, berarti kan terkait dengan respon dari saudara pemohon terhadap termohon bahwa per tanggal 2 Oktober ini, ya 2 Oktober, kalau tadi Anda bilang 3 minggu berikutnya diberikan, berarti kan setelah pengajuan sengketa. Ya. Iya kan ya, sengketa berjalan Anda diberikan, oke? Sekarang saya runutkan. Anda sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi tahun 2014-2019. Ya. Tetapi belum ada berita acara verifikasinya. Ya. Itu ya. Ya. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Jokowi yang digunakan sebagai peserta pencalonan tahun 2019-2024 sudah diterima. Sudah. Beserta berita acaranya. Ya, sudah. Ya, beserta berita acaranya. Sudah terima ya. Soal nanti berita acaranya bukan itu yang Anda maksud segala macam itu nanti. Tapi Ya. itu sudah terima ya. Ya. Oke, baik. Sekarang sudah terima. Nah, kemudian kan saudara mengajukan sengketa ini kepada Komisi Informasi per 15 Oktober. Ya. Ini dasar mengajukan sengketa itu apa? Satu, Anda tidak puas terhadap jawaban keberatan atau apa? Kalau tidak puas, di mana tidak puasnya? Terima kasih, Komisioner. Saya tidak puas karena pertama dari segi dokumen saya dikasih ada yang kurang. Waktu itu kan sebenarnya setelah saya bermohon sengketa baru dikasih dokumen yang ke 2000 tahun ijazah 2014. Oke.
Terus saya juga merasa tidak puasnya karena apa? Dokumen yang diberikan juga ada 9 item yang disembunyikan. Yang menurut saya itu dokumen umum yang sudah orang banyak tahu, tapi 9 item itu apa? ya, silakan. Baiklah, ya saya Ya, silakan. lanjutkan. Jadi masalahnya ijazah yang diberikan ini itu ada 9 item yang digelapin atau dicoret lah istilahnya. Itu diantaranya satu nomor kertas ijazah. Sebentar Pak. Sebelum kita bicara ijazah, saya sedang mencoba dulu merunut dokumen apa yang dicari. Ya, Gitu ya. Masalah isinya ntar dulu. Ya kan ya? Ini kan sudah ada, ya kan ya, apa namanya? KPU per tanggal 2 Oktober 2025 itu sudah memberikan salinan ijazah yang digunakan 2019-2024 beserta berita acaranya. Itu ya, ini sudah saudara terima. Ya. Anda juga pemohon juga sudah menerima salinan ijazah Jokowi 2014-2019. Tetapi berita acaranya belum saudara terima. Kan begitu? Ya. Ya kan ya? Nah, sekarang Anda mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Logikanya, ya kan, seharusnya ada dua hal. Satu, saudara tidak puas karena tadi dokumen yang 2014-2019 belum diberikan. Kedua, mungkin ya kan seperti saya katakan ada penghitaman. Itu kan maka di sini majelis ingin mendudukkan pokok apa yang menjadi pokok penyelesaian sengketa yang menjadi masalah di sengketa itu apakah tidak puas karena ijazahnya yang berkasnya yang belum diberikan atau isi dari dokumen yang sudah diberikan itu mengandung muatan-muatan informasi yang di saudara tadi ada 9 item itu. Nah, ini mana nih? dua-duanya mungkin. Dua-duanya. Ya. Oke, dua-duanya dulu ya. Yang 3 minggu kemudian diserahkan kepada pemohon apa termohon? Ya, salinan ijazah ini kan. Tadi oke, susah jawab. Pemohon yang 3 minggu kemudian didapat apa tuh? Ijazah kah atau apa? Salinan ijazah terlegalisir Yang tahun 2014? 2014-2019. Oke, ya jadi itu yang 3 minggu kemudian didapatkan oleh saudara pemohon. Ya. Oke. Nah, baru Pak, silakan Anda sampaikan alasan substansi keberatannya. Silakan. Baiklah, ijazah yang kami dapatkan itu satu lembar ijazah. Bahkan ukurannya beda dengan asli, lebih kecil, jadi tidak sesuai aslinya ya. Ini ada beberapa di sini. Kalau saya bacakan di sini, mungkin di majelis juga ada. Yaitu di sini tidak ada namanya nomor kertas ijazah, ini tidak ada nomornya. Itu yang dikatakan dihitamkan, tapi ini dihapus ya, bukan dihitamkan. Kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswanya juga, yaitu NIM, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir. Jadi di sini ada legalisir, ada stempel. Jadi tidak ada tanda tangannya dan juga tidak ada tanggalnya. Oke. Jadi kapan ini dilegalisir kami tidak tahu. Oke. Namanya ada, tapi tanda tangannya yang tidak ada ini. Oke. Kemudian tanda tangan pejabat yang legalisir tadi, kemudian tanggal legalisasinya tadi yang saya sebutkan. Kemudian satu lagi tanda tangan rektor Universitas Gadjah Mada dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Yang mana ini di dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang harus ditutupin, maksudnya harus Ya, dikecualikan. itu dalam pandangan pemohon ya. Iya. Oke. Nah, ini ada 3 hal ini. Jadi ijazah-ijazah yang kami dapatkan itu adalah ijazah yang berapa ada 9 ya. Item yang Oke, berarti di dalam lembar ijazah dokumen salinan kopi ijazah yang saudara pemohon, baik ijazah 2019-2024 dan 2014-2019, pemohon keberatan karena dalam analisis saudara ada bagian-bagian yang dikabulkan atau yang ditutup. Itu 9 item. Itu terhadap salinan ijazahnya. Sekarang terkait dengan berita acaranya, dokumen-dokumen berita acaranya. kalau berita acaranya boleh. Silakan. Supaya clear nih, karena ada 2 klaster permohonan. Permohonan ijazah, permohonan dokumen. Terima kasih. Jadi yang terkait dokumen verifikasinya tidak dikasih sama sekali. Belum dikasih sama sekali. Iya, makanya gitu. Ini kan yang Anda minta itu kan adalah berita acara penerimaan dokumen calonan. Jika tersedia. Ya kan, jadi ada dalam tanda kurung Anda menyatakan jika tersedia. Jadi kalaupun pemohon menyatakan tidak tersedia, seharusnya saudara juga bisa memahami. Itu kan ya, karena Anda menyatakan jika tersedia. Kemudian kedua, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Anda minta daftar dokumen yang diverifikasi. Ya, gitu loh. Ini mesti clear nih. Kan berita acara penerimaan dokumen pencalonan jika tersedia. Dan kemudian termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Tadi yang saudara berikan, pemohon berikan apa tadi? Berita acara apa?
hasil verifikasi berita acara hasil verifikasinya, ya kan, bukan berita acaranya ya, hasil verifikasinya. Nah, sekarang yang diberikan oleh termohon kepada pemohon sebagai dokumen itu sudah sesuai atau belum? Belum dikasih yang mulia. Majelis. Belum diberikan. Kan mereka berjanji, berarti barangnya ada. Berjanji Belum akan diberikan. Belum diberikan. Tadi yang saya bilang, yang Itu yang 2019. iya, Yang saya tidak puasnya kan yang 2014. sebentar. Yang 2019, 2020, yang 2014 yang belum saudara terima, majelis tidak bertanya karena Anda belum menerima, belum melihat. Ya. Yang majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu, satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Kalau tadi ijazah kan sudah jelas diserahkan dijawab oleh Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Al-Katiri. Pak Al-Katiri kan sudah dijawab, Ya. ya kan ya. Nah, sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan? Izin komisioner, Ya, saya kan keberatan. Oke. Pasti yang saya keberatan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. oke. Jadi berita acara 2024 clear, Ya. tidak ada masalah, ya kan ya. Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman Iya. informasi di dalam ijazah Ya. dan dokumen yang belum diberikan Ya. Ya. untuk 2014-2019. Oke, saya beri kesempatan kepada termohon. Ini untuk dokumen sama ya dengan yang 2019-2024. Yang untuk 2014-2019 bagaimana statusnya? Apakah sudah ada barangnya? mohon izin majelis masih kami cari. Masih dicari 3 bulan yang carinya karena sudah sejak 2 Agustus 25 gitu ya, gitu kan.